Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalila Syahwan Nurrahman dengan nomor induk mahasiswa 22101163200013. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang sudah saya buat. Jadi, saya membuat modul ajar bahasa Indonesia untuk siswa SMP atau MTS. Pada halaman pertama, setelah sampul, yaitu seperti pada umumnya ada informasi umum perangkat ajar yang terdiri dari nama penyusun atau nama saya sendiri yang sudah menyusun modul ajar ini. Lalu yang kedua ada nama institusi, tahun penyusunan modul ajar, jenjang sekolah, fase atau kelas, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Jadi di sini saya mengambil materi artikel ilmiah populer yang mana ini diajarkan pada kelas 8 SMP atau MTS, dan saya mengambil 2 kali pertemuan atau 4 jam pembelajaran. Nah, yang kedua ada tujuan pembelajaran yang terdiri ada dari CP, capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami ciri-ciri artikel ilmiah populer melalui kegiatan membaca. Nah, peserta didik juga diharapkan mampu membuat artikel ilmiah populer melalui kegiatan menulis secara terbimbing. Yang kedua yaitu ada elemen atau domain CP. Saya mengambil 2, yaitu membaca dan menulis. Jadi peserta didik itu diharapkan mampu memahami ciri artikel ilmiah populer. Yang kedua, peserta didik mampu membuat artikel ilmiah populer berdasarkan struktur yang telah dipelajari. Nah, yang ketiga yaitu ada tujuan pembelajaran. Saya mengambil 3 tujuan pembelajaran berdasarkan dari aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Dikarenakan saya mengambil 2 kali pertemuan, jadi pertanyaan pemantik saya itu ada 2. Pada pertemuan pertama, ada pertanyaan yang pertama itu, pernahkah kalian membaca sebuah artikel yang membahas hal ilmiah tetapi bahasanya mudah dipahami? Lalu yang kedua, apa saja bagian penting yang kalian temukan dalam artikel tersebut? Nah, untuk pertemuan kedua, saya memberi 2 lagi pertanyaan pemantik, yaitu apa yang dipelajari terkait artikel ilmiah populer kemarin, karena ini tujuannya untuk mengingatkan peserta didik kembali terkait pembelajaran minggu kemarin. Yang kedua yaitu bagaimana menyusun artikel ilmiah populer dari topik sederhana. Ini memantik mereka bahwa pada pertemuan kedua mereka akan saya minta untuk menuliskan artikel ilmiah sesuai dengan yang sudah dipelajari mereka. Lalu lingkungan belajar saya hanya mengambil di dalam kelas atau indoor. Nah, pada bagian profil pelajar Pancasila saya mengambil 4, yaitu karakter beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa. Yang kedua itu menunjukkan karakter bernalar kritis. Yang ketiga menumbuhkan sikap mandiri, dan yang terakhir menunjukkan sifat bergotong royong. Jadi mandiri itu nanti mereka akan ada mengidentifikasi tugas mandiri masing-masing. Dan yang untuk gotong royong itu nanti mereka akan membuat artikel ilmiah secara berkelompok. Lalu yang keempat itu ada materi ajar, alat, dan bahan. Yang pasti materinya itu dari buku siswa bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8 edisi revisi tahun 2021. Untuk fasilitas kami membutuhkan proyektor, papan tulis, alat tulis, gawai, sticky notes, dan double folio. Dan model pembelajaran, saya mengambil project based learning, makanya saya mengambil 2 kali pertemuan. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi pembelajaran. Nah, pada bagian ketujuh itu ada urutan kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan pertama itu, saya memiliki tujuan utama, yaitu siswa memahami ciri-ciri artikel ilmiah populer dan mulai menyusun rencana awal proyek penulisan. Jadi kegiatan pertama itu ketika saya masuk kelas, saya menyapa siswa, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa. Kemudian guru menanyakan pertanyaan pemantik. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan proyek yang akan dilakukan selama 2 kali pertemuan. Pada kegiatan inti di pertemuan pertama itu nanti akan terjadi selama 60 menit, yang mana terdiri dari 3 sintak. Sintak pertama itu orientasi terhadap masalah. Jadi guru akan menayangkan salindia yang sudah saya sediakan dan membacakan cuplikan artikel populer dengan ekspresif.
Lalu nanti ada diskusi kelas, apa yang buat teks ini terasa berbeda dari buku pelajaran atau jurnal ilmiah. Untuk sintak keduanya nanti itu ada merancang pertanyaan. Jadi masing-masing siswa nanti diminta membaca contoh artikel populer berbeda dari tautan yang sudah saya sediakan nanti. Tapi jika ada kendala, saya sudah menyediakan bentuk fisiknya. Nah, siswa itu akan menjawab pertanyaan mandiri pada lembar jawaban yang sudah saya bagikan. Untuk sintak ketiganya yaitu mendesain perencanaan proyek. Jadi nanti saya akan menjelaskan bahwa siswa itu akan membuat artikel ilmiah populer dalam berkelompok. Jadi setiap kelompok itu nanti memilih topik awal yang relevan dengan kehidupan remaja atau kehidupan mereka. Lalu menentukan tujuan tulisan seperti menyadarkan atau menginformasikan atau membujuk masyarakat yang membaca. Lalu membuat draft outline artikel berdasarkan 4 ciri utama, yaitu ada pendapat, bukti, alasan, dan bahasa populer. Kemudian nanti saya akan meminta siswa mengumpulkan lembar perencanaan proyek mininya terkait rencana mereka untuk mengerjakan itu di pertemuan selanjutnya. Pada bagian penutup itu terjadi selama 10 menit, jadi saya membagikan tautan evaluasi kepada murid. Kemudian saya dan murid itu menyimpulkan pembelajaran dan saya akan menyampaikan bahwa proyek akan dilanjutkan pekan depan dan ditutup dengan kalimat motivasi. Bagi siswa yang sudah aktif diberi apresiasi, dan untuk siswa yang masih pasif, saya akan memberikan motivasi agar mereka bisa turut aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, untuk pertemuan kedua itu terjadi 3 sintak lagi, 4, 5, dan 6. Yaitu sintak 4 itu memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Jadi setiap kelompok nanti melanjutkan penulisan artikel di lembar foto proyek. Jadi kan karena mereka kemarin sudah mengumpulkan, jadi mereka tinggal melanjutkan dari rencana yang sudah mereka buat. Saya nanti akan berkeliling memberikan umpan balik dan pertanyaan kritis. Jadi saya akan memantau bagaimana proses perkembangan mereka saat berkelompok. Di akhir sesi nanti, tiap kelompok menukar artikel dengan kelompok lain untuk mendapatkan peer feedback ya. Dan sintak kelima, tiap kelompok menyampaikan presentasi singkat terkait judul, paragraf, pembuka, dan simpulan artikel yang sudah mereka buat. Jadi teman kelompok lain nanti akan memberikan tanggapan positif terkait artikel yang sudah mereka buat. Kegiatan penutup, seperti pertemuan sebelumnya, saya akan bagikan tautan evaluasi dan refleksi. Lalu kami akan kembali menyimpulkan pembelajaran. Jadi, pada bagian 8 itu ada asesmen. Target penilaiannya itu kelompok, jenis asesmen formatif sumatif, penilaian kompetensi dan pengetahuannya itu peserta didik dapat menuliskan teks artikel ilmiah serta mampu mengidentifikasi teks artikel ilmiah. Lalu melakukan asesmennya itu berdasarkan ada observasi, presentasi kelompok, dan produk. Untuk refleksi guru nanti saya ada 5 dan refleksi peserta didik ada 5 juga. Untuk daftar pustaka saya mengambil 5. Pengayaan bagi peserta didik yang sudah mencapai KKM dan remedial untuk siswa yang di bawah KKM. Pada lampiran 1 itu ada instrumen penilaian yang mana itu nanti sebagai penilaian saya terhadap individu dan kelompok. Seperti ini. Ada penilaian tugas proyek juga. Dan cara penghitungan nilai skala, skor, dan predikat nilai. Selanjutnya ada bagian LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini nanti akan saya bagikan kepada siswa. Ini untuk tugas mandiri yang sudah saya katakan di awal. Nanti mereka akan saya bagikan tautan. Jika terjadinya kendala, saya memiliki lembaran fisik untuk mereka. Menyediakan itu. Lalu mereka akan mengerjakan tabel ini secara mandiri. Dan saya sudah memberikan petunjuk pengerjaannya. Lalu ini ada lampiran kedua itu berisi artikel ilmiah populer
yang akan mereka identifikasi mandiri. Ini kalau ini bentuknya dari fisik, nanti ada kode batang atau tautan yang saya tampilkan. Ini adalah salindia yang akan saya tampilkan untuk menjelaskan materi awal pada pertemuan pertama. Dan ini yang saya katakan tadi yaitu contoh materi, contoh artikel ilmiah populer yang akan mereka identifikasi berdasarkan tabel yang saya berikan. Kemudian ini ada kode batang dan link evaluasi, serta kode batang dan link refleksi untuk peserta didik. Nah, jadi pada lampiran terakhir ini ada pembelajaran berdiferensiasi dalam modul. Nah, untuk aspek konten, siswa memilih belajar dari teks tertulis atau video sesuai gaya belajar mereka. Karena nanti di salindia itu saya akan memberikan video singkat. Lalu, proses siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi ciri artikel ilmiah populer. Siswa yang butuh bantuan mendapat bimbingan langsung dari guru. Lalu produk, siswa bisa menyampaikan hasil pembelajaran dalam bentuk ringkasan tertulis presentasi lisan. Jadi nanti di akhir yang seperti yang saya katakan nanti, para siswa ada bagian untuk menyampaikan presentasi singkat. Dan yang terakhir, pengayaan dan remedial, siswa diberi tugas eksploratif. Jadi siswa yang belum tuntas atau tidak mencapai KKM, saya harap belajar ulang di rumah tanpa tugas. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip, tip, do, 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 do.